Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabarnya hari ini? Kita Cece cantik, apa kabar tak? Baik-baik saja, Cok. Saya Aco. Dan saya Cece. Kembali lagi bersama kami, Aco dan Cece, di program Lingkar Kreatif. Cece, masih kita tahu bahasa lontara? Hehehe, pasti mi Aco. Deh, saya kira lupa mi. Memangnya Cece lahir tahun berapa? Masih ingat? Harus ingat Aco. Tugas tak semua untuk lestarikan aksara lontara. Betul itu Cece. Betul ada apa yang kita bilang itu. Nonton Maki Paleng dulu ini liputannya tentang festival aksara lontara. Biar paham mungkin lagi. Oke deh, cus. Festival Aksara Lontara yang digelar Komunitas Penggiat Literasi Makassar bersama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan di area kantor dinas tersebut di Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar kali ini berbeda dengan festival serupa di tahun-tahun sebelumnya. Kampanye dalam bentuk festival ini bertujuan untuk mengenalkan aksara lontara ke generasi-generasi muda yang saat ini nyaris melupakan warisan budaya leluhur dalam bentuk aksara Latin milik etnik Bugis Makassar. Festival yang telah terselenggara selama 3 kali ini saat ini sudah melibatkan anak-anak usia sekolah, baik itu anak usia taman kanak-kanak maupun usia sekolah dasar. Nah, dalam festival ini sejumlah acara unik terselenggara yang membawa suasana keramaian. 2 di antaranya adalah lomba mewarnai huruf lontara dan lomba mendongeng cerita rakyat Sulsel menggunakan bahasa daerah. Di lantai 2, tepatnya ruang iptek kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, seratusan jumlah kipas bermotif aksara lontara diwarnai oleh anak-anak usia taman kanak-kanak dari berbagai sekolah TK sekota Makassar. Kipas yang awalnya berwarna putih dengan motif huruf-huruf lontara di atasnya diberi beragam warna oleh anak-anak tersebut dengan hasil gradasi warna yang berbeda-beda. Tangan-tangan mungil anak-anak ini dengan lincahnya menghias dan mengkolaborasi beberapa warna di ruang-ruang kosong di antara huruf-huruf lontara tersebut secara perlahan. Hasilnya memperlihatkan kipas yang sangat cantik dan tentu huruf-huruf lontaraknya menjadi dominan di antara warna-warna yang menghiasi permukaan kipas. Pewarnaan kipas aksara lontara ini dikemas dalam bentuk lomba dengan batas waktu yang tak melebihi 30 menit lamanya. Ratusan anak-anak yang mengikuti lomba tersebut menjalankannya secara bergiliran. Selain mendapatkan sejumlah uang sebagai hadiah lomba yang berhasil juara, mereka juga diganjar sertifikat sebagai peserta festival. Kalau torok ngasem milik kau nah. Ikaw ya, ante kamu mah. Alhamdulillah, batang unti ko. Napana mo ang batang unti ya? Pagkura-kura na polong luwang ng panabagi. Pulado-lado, erot bagi ang batang kirate ya. Nasaba, ngakana jay memang milik na. Di panggung utama festival, di halaman kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, suasananya begitu riuh. Ratusan anak-anak dan pengunjung festival tak berhenti dibuat bergembira dan terkesima atas penampilan sejumlah pendongeng cilik yang membawa cerita rakyat Sulawesi Selatan secara jenaka. Para pendongeng cilik ini merupakan anak-anak usia sekolah dasar yang mewakili beberapa sekolah sebagai peserta lomba mendongeng cerita rakyat. Mereka membawakan materi dongeng yang berisi kisah-kisah moral yang selama ini tertanam dalam cerita rakyat Sulsel seperti kisah Saweri Gading, kura-kura dan monyet, serta cerita lainnya yang terdapat dalam kitab Legaligo. Dalam suatu rangkaian acara festival, kita mengadakan lomba membatik aksara lontara.
khusus bagi anak-anak usia dini kita. Ini tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada regenerasi kita, khususnya anak-anak kita yang ada pada usia dini, di dalam pemahaman terkait dengan warisan leluhur kita dalam naskah kuno yang biasa disebut aksara lontara. Mudah-mudahan dengan instrumen yang kita mainkan seperti ini akan menggugah dan menanamkan di mindset anak-anak kita terkait dengan keberadaan aksara lontara, sehingga kepunahan itu insya Allah tidak akan terjadi. Seperti itu harapan kita. Apa keresahan yang paling besar Pak dari kegiatan ini? Karena tadi seperti ada keresahan yang Bapak ungkapkan. Iya, masalahnya seperti ini, hampir sampai saat ini ya, menurut pemikiran saya bahwa untuk memberikan pemahaman kepada anak cucu kita ya terkait dengan keberadaan aksara lontara itu sudah hampir tidak ada lagi. Di tingkat pendidikan saja untuk SD, SMP, mata pelajaran aksara lontara ini hampir sama sekali tidak tersentuh, dan ini menjadi kekhawatiran kita. Sudah banyak warisan-warisan leluhur kita yang diboyong ke negara-negara lain. Nah ini dan diklaim menjadi milik dari leluhurnya. Hal ini mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, karena aksara lontara menjadi kekayaan literasi budaya masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis, Mandar, Makassar, dan Toraja. Selain lomba mendongeng dan lomba mewarnai kipas, dalam festival ini juga dipamerkan sejumlah kitab Lagaligo dalam bentuk buku dan kertas dari daun lontar. Buku dan kertas daun lontar ini terdapat di stand pameran milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel. Gulungan daun lontar ini misalnya, kertas yang digulung dalam 2 buah roda dengan rangka kayu ini berisi silsilah nama-nama raja di Kedatuan Sopeng dari tahun ke tahun. Masa-masa tersebut Republik Indonesia belumlah terbentuk. Untuk mengecek nama-nama raja ini, gulungan daun lontar yang bertuliskan teks lontara ini mesti diputar karena berbentuk roda. Hasil putaran rodanya memperlihatkan jejeran teks aksara lontara. Selain itu, ada juga stand pameran dari berbagai kabupaten dan perguruan tinggi di Sulawesi Selatan. Terdapat berbagai buku-buku yang berisi sejarah aksara lontara, kamus bahasa daerah, pernak-pernik khas kebudayaan etnik Bugis, Makassar, Majene, dan Toraja seperti selendang, selimut, pakaian, hingga senjata tradisional. Terdapat juga barang-barang komersil produksi UKM seperti tempat tisu, kalung, gelang, hingga kuliner yang merupakan khas keempat etnik besar ini. Aksara lontara merupakan sistem tulisan abugida yang terdiri dari 23 huruf dasar yang ditulis dari arah kiri ke arah kanan, tanpa spasi antar kata dengan tanda baca yang minimal. Hadirnya Festival Aksara Lontara ini menjadi bagian dari gerakan literasi serta memperkenalkan aksara lontara karena adanya kekhawatiran warisan leluhur akan punah seiring majunya ilmu pengetahuan dan modernnya metode pendidikan kita saat ini.